warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penerang hati, pembawa risalah suci, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya yaumul kiamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Dewan juri yang terhormat dan sahabatul dacil yang soleh dan solehah. Tema pidato saya kali ini adalah jejak Nabi, jalan inspirasi generasi emas. Hadirin yang dirahmati Allah, jejak Nabi bukan sekadar kisah masa lalu dan bukan hanya sekadar dongeng sebelum tidur. Namun jejak Nabi adalah peta kehidupan dan penunjuk jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menjadi generasi emas Indonesia, maka kita harus berjalan di atas jejak Nabi, bukan di atas jejak dunia yang melalaikan hati. Sahabat, oh sahabat, alhamdulillah, adakah yang tahu masa kecilnya Nabi Muhammad? Pastinya kita tidak tahu kan? Namun kita pernah mendengar dari cerita guru-guru kita tentang masa kecilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yatim sejak dalam kandungan, namun tidak pernah merasa lemah ataupun menyerah. Beliau tumbuh dengan kejujuran yang luar biasa hingga mendapatkan gelar Al-Amin yang berarti terpercaya. Tidak pernah bohong, tidak pernah berkhianat, dan tidak pernah menyakiti hati orang lain. Dari sinilah kita belajar bahwa generasi emas bukan hanya cerdas pikiran, tapi juga bersih hatinya, kukuh imannya, dan berakhlakul karimah dimanapun dia berada. Betul apa betul teman-teman? Hadirin sang pengharap syafaat Nabi, kalau Rasulullah bisa menjadi pemimpin dunia dengan akhlak, kenapa kita tidak bisa memimpin masa depan dengan kebaikan? Kalau beliau bisa menebar kasih tanpa pamrih, kenapa kita mudah marah dan iri hati? Kalau beliau bisa menahan diri ketika dihina, kenapa kita justru membalas dengan amarah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, khairun nasi anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin rahimakumullah, dari hadis di atas maka kalau kita ingin menjadi generasi emas Indonesia, jadilah manusia yang membawa manfaat untuk diri sendiri, untuk sesama, untuk agama, dan untuk bangsa. Bukan generasi yang sibuk mengejar dunia, tetapi generasi yang mengejar surga. Wahai sahabatku, mari kita tapaki jejak Nabi dengan hati yang ikhlas. Kita hidupkan sunnahnya dalam setiap langkah kita. Kita jadikan senyum sebagai sedekah, kejujuran sebagai mahkota, dan akhlak mulia sebagai pakaian kehormatan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan menambahkan semangat untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.